Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan transaksi pembuatan etiketing pelajar atau mahasiswa di stasiun LRT Sumatera Selatan yang beranggotakan Hasti Patria, Emilia, Dempi Ariska, Yora Veronica Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram ERD atau konseptual data modeling. Gambar di samping ini merupakan sebuah entity relationship diagram ERD, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem informasi. ERD dapat digunakan untuk menggambarkan sistem informasi yang ada maupun sistem informasi yang akan dibangun. Di sini ada 4 entitas, yaitu pelajar, pihak LRT, kartu, aktivasi kartu. Pertama, pelajar. Atribut kartu pelajar sebagai primary key, nama, alamat, usia, jenis kelamin, HP, kategori. Yang kedua, entitas pihak LRT, ID LRT sebagai primary key, petugas, email, nama, stasiun. Dari entitas pelajar dan pihak LRT, relasinya banyak dan menghasilkan entitas baru, yaitu kartu. Atributnya ID kartu sebagai primary key, tanggal pendaftaran, periode berlaku, tarif. Dan selanjutnya entitas aktivasi kartu. Atributnya ID transaksi sebagai primary key, periode berlaku, tarif, tanggal transaksi, keterangan. Ini saya akan menjelaskan database Oracle di proyek kami. Di sini kami mempunyai 4 tabel. Tabel pertama yaitu pelajar. Pelajar mempunyai kartu pelajar sebagai primary key, tipe data varchar 12, nama, tipe data varchar 35, alamat, tipe data varchar 40, usia, tipe data number, jenis kelamin varchar 20, HP varchar 12, dan kategori varchar 10. Kemudian di sini ada tabel kedua yaitu pihak LRT. Pihak LRT memiliki kolom ID LRT sebagai primary key, tipe data varchar 12, petugas varchar 20, email varchar 35, dan nama stasiun tipe data varchar 20. Dan tabel ketiga yaitu kartu. Kartu, ID kartu sebagai primary key, tipe data varchar 12, tanggal pendaftaran, tipe data date, periode berlaku, tipe data date, tarif, tipe data number 12, kartu pelajar, tipe data varchar 12, dan ID LRT varchar 12. Di sini kartu pelajar dan ID LRT sebagai foreign key dari kartu. Kemudian ada tabel keempat yaitu aktivasi kartu. Aktivasi kartu, ID transaksi sebagai primary key, tipe data varchar 12, tanggal transaksi, tipe data date, periode berlaku, tipe data date, tarif, tipe data number, ID kartu, tipe data varchar 12, keterangan, tipe data varchar 15. Baiklah, itu saja akan dilanjutkan dengan teman saya. Wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang sintak atau codingan yang ada pada sistem database yang kami buat.
Di sini kami memiliki pom admin, pom kartu, pom aktivasi kartu, pom pelajar, serta pom tampil data dan lain sebagainya. Pom tampil data opsional, hanya kita untuk menampilkan data pelajar, menampilkan data kartu dengan menggunakan perintah select. Di sini saya membuat, yang pertama kita buatkan import Java SQL connection, import Java SQL driver manager dan lain sebagainya untuk kelas apa saja yang akan kita panggilkan ke dalam codingan yang kita akan buat. Kita importkan terlebih dahulu atau kita panggil terlebih dahulu. Yang kita lakukan yang pertama yaitu kita membuat program di button login atau button yang telah kita beri action perform. Yang pertama kita buat try statement sebagai statement, yaitu kita mengoneksikan sistem database dan GUI yang kita buat melalui kelas koneksi yang sudah ada dengan nama kelas yang sesuai dengan kelas koneksi yang telah kita buat. Yang dimana di sini kami buat kelas koneksi yang bernamakan koneksi Oracle, titik koneksi Oracle, create statement, dan menyimpannya di situ atau perintahnya ada di situ dengan menggunakan result set atau menghubungkan perintah SQL-nya sesuai dengan ini, yaitu select untuk menampilkan from PHLRT, where IDLRT, dan txt_IDLRT .get text untuk memanggil nilai atau memasukkan nilai IDLRT serta petugas dan semua field yang ada di dalam PHLRT, di mana di sini PHLRT atau admin ini seperti halnya dengan pom login, kita melakukan request fokus atau fokuskannya kepada untuk menampilkan atau memberikan nilainya kepada mencocokkan kepada text field IDLRT yang sesuai dimasukkan oleh user. Jika kita memasukkan nilai di txt IDLRT sesuai dengan sistem database dengan menggunakan result.string, maka IDLRT atau perintahnya akan jalan. Namun jika salah atau password yang kita masukkan sesuai request fokusnya ini, request fokus atau setting yang nilai yang mau kita ambil tidak sesuai, maka akan mendapatkan perintah password salah. Dan jika kita masukkan nama stasiun dan IDLRT-nya tidak sesuai juga, maka akan ada user tidak ditemukan. Serta chat exception merupakan pesan yang akan kita sampaikan jika koneksi Oracle dan database-nya tidak terhubung, maka terdapat pesan koneksi gagal. Ini merupakan codingan mengenai login. Kita lanjut ke selesai database-nya kita. Di sini ada import Java SQL statement yang untuk memanggil dan menyiapkan sistem database yang sesuai dengan apa yang kita masukkan nanti, seperti halnya dengan pom admin tadi. Di sini juga ada prefer statement PST untuk memanggil sistem database-nya dan juga connection untuk mengoneksikan dengan kelas koneksinya kita. Di sini juga ada pengaturan judul frame untuk press data, untuk memperbarui data, tampil data yang mana codingannya akan ada di bawah. Di sini kami membuat kelas simpan data yang menggunakan perintah insert into pelajar, kartu pelajar yang sesuai dengan database, nama, alamat, usia, Jekyll, HP. Jekyll merupakan jenis kelamin, HP kategori yang kita buat sesuai dengan sistem database di sini. Tanda tanya merupakan data apa yang akan kita simpankan. Serta karena kita menggunakan radio button, maka Jekyll-nya kita pisah. Lanjut ke koneksi. Kita koneksikan dulu ke kelas koneksi yang telah kita buat tadi, yaitu kelas koneksi Oracle. Koneksi Oracle, titik koneksi Oracle.
di mana PST statement yaitu akan memanggil atau menyiapkan bahwa TXT kartu, TXT nama, TA alamat, TXT usia akan bisa diisi. Nah, jika sudah bisa diisi, maka akan tersimpan datanya di database-nya kita. Akan adanya pesan option-nya bahwa data berhasil disimpan. Jika kita print, lanjut untuk yang selanjutnya yaitu kelas edit, yang dimana ini untuk mengedit data yang telah ada di database dengan menggunakan perintah SQL yaitu update pelajar, update dengan data tabelnya pelajar, serta set di mana yaitu di kartu pelajar, di nama, di alamat, di usia, di jenis kelamin, di HP, di kategori. Dan yang dimana menjadi fokus yaitu di kartu pelajar, lalu akan dipanggil kartu pelajar, serta untuk jenis kelamin karena radio button maka dibedakan. Dan untuk masuk ke codingan kita menggunakan kelas koneksi lagi, masuk ke mempersiapkan koneksi prepare statementnya, mengoneksikan setiap isi field untuk memanggil dan memasukkan data yang telah kita masukkan untuk di-update. Jika data itu benar dan bisa kita edit, maka data akan bisa kita simpan atau akan mendapatkan pesan data berhasil disimpan jika data telah bisa diedit. Untuk pengeditan sendiri, kita melakukan cari terlebih dahulu dengan menggunakan perintah select. Kita membuat kelas cari menggunakan perintah select, kartu pelajar, nama, alamat, usia, dan HP, kategori, dan from pelajar, where di kartu pelajar lagi. Membuat kelas koneksi Oracle, menyiapkan atau ingin mengoneksikan dengan database-nya menggunakan prepare statement, result set, query, sesuaikan dengan SQL yang telah kita masukkan. Jika kita memasukkan TXT kartu set, ini akan kita panggil TXT set text, TXT nama, ini semua yang akan kita panggil. Dan ini juga yang akan kita panggil. TXT HP pun yang akan kita panggil. Di sini ada btn edit, di mana edit ini tidak kita aktifkan terlebih dahulu. Jika tidak kita cari atau datanya tidak muncul, maka tombol edit tidak akan aktif. Namun jika kita telah cari, maka tombol editnya nanti akan muncul dan hidup, bisa kita tekan. Karena sudah dicari dan sesuai dengan ID atau kartu pelajar yang menjadi primary key di kartu tersebut, maka akan ada pesan terlebih dahulu. Masukkan kartu pelajar, akan kita memasukkan sesuai dengan database-nya. Jika benar, maka datanya akan tampil di layar seperti pada running-nya nanti. Namun jika tidak benar, maka pesan akan menampilkan user tidak ditemukan. Dan yang menjadi fokus tadi yaitu kartu, yang dimana kita buat di desain TXT kartu atau kartu pelajarnya. Ini perintahnya sama halnya dengan perintah admin. Lanjut ke kelas hapus, di mana kita menggunakan juga kelas hapus dengan perintah SQL delete from di kartu pelajar, karena kita akan menghapus di database pelajarnya kita, dan di mana di kartu pelajar plus kartu pelajar. Jika kita mengklik hapus, maka akan ada pesan bahwa akan dihapus. Silakan masukkan kartu pelajar yang menjadi request fokusnya. Kita mengkoneksikan menghubungkan kelas koneksinya dengan sistem database-nya kita. Mempersiapkan juga
database yang akan kita panggil, serta untuk memberi pesannya tadi, database data apa yang akan kita hapus melalui kartu pelajar. Lanjut ke kelas tampil data. Di sini kita menggunakan table model. Table yang telah kita ambil dari desain tablenya kita. Desain table yang kita ambil dari sini. Kita ganti, kita rename setiap txt atau text field, setiap label pun tidak perlu, opsional. Kalau text field, radio button, btn, itu semua perlu kita rename. Dan di sini di kelas tampil data kita mengambil Java SQL statement, yaitu kita akan memanggil database-nya kita, data apa yang akan kita sambungkan. Maksud dari Java SQL Result yaitu menyocokkan atau untuk sebagai datanya sama tidak dengan sistem database dengan menggunakan kelas koneksi. Ini merupakan perintah SQL yang akan kita gunakan untuk tampil data, yaitu select from pelajar, karena kita akan menampilkan seluruh dari database pelajar tersebut, maka menggunakan select from pelajar saja. Dan menggunakan prepare statement tadi yang akan disambungkan atau dikoneksikan dengan menggunakan koneksi sesuai dengan perintah kita. Result set execute query sesuaikan dengan database kita. Default table model, dan di table model yang akan kita tampilkan. Table model nge-add atau memanggil kartu pelajar, table model memanggil nama, table model memanggil setiap field yang ada di database. Will atau berulang-ulang merupakan perulangan jika banyak sampai fieldnya habis atau sampai datanya tidak ada lagi. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Dan di sini kita masukkan sesuai dengan nama table kita, table untuk dipanggil di set model table modelnya. Result close prepare statement close, jika telah selesai maka tidak akan ada lagi yang dimasukkan. Namun jika tidak benar maka akan ada pesan error jika tidak benar dengan pembuatan kartu pelajarnya atau tidak sesuai dengan nama field database-nya. Lanjut ke kelas refresh data. Di sini kita lakukan kelas refresh data karena jika data tersebut telah kita edit, maka data tersebut bisa kita refresh, kita ganti dengan cara select menggunakan perintah select from pelajar order by kartu pelajar ascending, maka di kartu pelajar itu maka akan di-refresh atau diganti ulang jika kita melakukan perintah edit atau kita menyimpan ulang atau lain sebagainya. Karena refresh data berfungsi untuk memperbarui data. String header yang dimana setiap judul setiap kolom seperti kartu pelajar, nama, alamat kita tuliskan. In di baris berapa, karena untuk semua kita pakai 0, while yaitu perulangan, pakai result statement, next, baris result statement, get row, setiap data yang kita simpan, object, data table, new object, baris setiap, kan ini ada memiliki 7, maka dibuat 7 baris menggunakan perintah array-nya seperti menggunakan perintah array. Lalu kita buat di table pelajar, di mana tempat kita untuk menampilkannya tadi. Jika tidak benar atau datanya 0, maka akan dapat pesannya lagi, pesan 0 atau data tidak ada. Untuk clear data, ini sama halnya dengan untuk tambah data. Misalnya kita telah menyimpan tapi data yang kita buat tadi masih di situ, maka kita bisa mengklik tambah dengan menggunakan clear data atau menghapus data yang hanya ada di tempat kolom-kolom pembuatannya kita. Dan clear data sebagai untuk menghapus di situ, namun di database-nya tidak terhapuskan. Oke, setelah kita buat setiap kelas, kita masukkan di setiap tombol-tombolnya. Yang pertama kita masuk di tombol simpan.
kita membuat pengkondisian lagi. If jika kartu pelajar yang kita panggil benar, maka akan nampil kartu pelajar, akan memasukkan kartu pelajarnya. Dan else jika namanya kosong atau tidak terisi, jika kita tekan maka akan menampilkan message nama kosong atau kartu pelajar kosong. Ini jika tidak kita masukkan data, kita klik simpan, maka tidak akan masuk data apapun di dalamnya. Di sini juga memiliki refresh data dan simpan data. Kelas refresh data memperbaharui data tadi, dan simpan data seperti perintah insert kelas yang telah kita buat di atas. Yang telah kita buat di atas yaitu simpan data insert, perintah insert. Maka data yang baru yang kita masukkan akan terisi dengan menggunakan perintah if atau perintah pengkondisian. Namun jika kosong, maka akan menampilkan pesan nama kosong, alamat kosong, dan lain sebagainya. Di sini juga jika kita telah menekan tombol simpan, maka akan masuk ke pom kartu untuk ke data selanjutnya. Untuk pom kartu nanti kita bahas selanjutnya. Untuk kelas di BTN edit, kita masukkan perintah edit. Kita juga memasukkan perintah tampil data, perintah refresh data, dan perintah tampil data. Ini jika kita mengklik edit, maka tampil ke tampil data kita yang pom yang kita buat dengan judul tampil data. Selanjutnya yaitu pom tambah data, atau ini pom tambah untuk maksudnya menambahkan data baru, bukan menyimpan data baru, hanya menambah data baru dengan memasukkan kelas clear data, hanya menghapus data-data yang kita masukkan di awal, namun dihapus tetapi data tersebut telah tersimpan. Dengan menggunakan btn hapus juga, di sini menggunakan btn hapus seperti memasukkan kelas hapus yang kita buat tadi. Di sini ada string input, silakan masukkan kartu pelajar. Jika kita mengklik tombol hapus, maka kita memasukkan kartu pelajar. Jika cocok, maka data tersebut akan terhapus. Namun jika salah, maka tidak akan terhapus. Di sini juga memiliki pesan jika kita telah mengklik tidak langsung terhapus, tapi ada pesan yakin mau dihapus. Jika iya, maka kita confirm. Namun jika batal, tidak dihapus data tersebut. Di sini terdapat refresh data dan clear data serta tampil data. Kelas refresh data mengganti data yang baru tadi, memperbaharui, dan clear data menghapus data yang baru juga. Opsional untuk clear data mau dimasukkan atau tidak. Untuk tampil data, ya kita tampilkan data yang akan, bukan data yang ada ya, data yang tersimpan, bukan data yang telah kita hapuskan tadi. Lanjut ke pom cari. Di pom cari kita membuat statement input juga. Kita menginputkan silakan masukkan kartu pelajar, di mana jika kita mencari, kita klik tombol cari, maka akan masuk perintah masukkan kartu pelajar untuk mencari kartu apa yang akan kita cari, atau kartu pelajar mana yang akan kita tampilkan. TXT ini tidak bisa untuk kita ubah, kita buat set enable, tidak bisa untuk diubah. Namun jika benar, maka data akan tampil di setiap field yang telah kita buat di desain. Lanjut ke BTN keluar seperti sama halnya dengan yang biasa. Jika kita mengklik tanda keluar, maka akan ada confirm atau pesan yakin mau keluar atau tidak. Namun jika yes, maka akan dikonfirm. Namun jika tidak, maka tidak akan dihapus. If jawaban no, dispose. Jika jawaban tidak ada, maka tidak akan dihapus, tidak akan keluar. Lanjut ke pom kartu. Di pom kartu sama halnya dengan pom pelajar. Di sini kita memiliki juga kelas. Setiap kelas apa yang akan kita masukkan, di sini hanya berbeda, ada kalender di kalender date user, dimana kita akan memasukkan
bukan perintah tapi untuk memanggil kalender sebagai untuk masuk ke dalam sistem database-nya. Kita importkan juga kalendernya. Di sini ada kelas simpan kartu dan di sini juga ada untuk pengaturan JFrame prompt-nya. Di kelas simpan kartu kita menggunakan perintah insert lagi, sama halnya dengan perintah pelajar. Ada kelas koneksi, ada kelas untuk menyiapkan data yang akan dimasukkan, data apa, setring. Untuk menyiapkan data txt ID kartu ini kita siapkan untuk bisa diisi oleh user dan terisi ke sistem database-nya dan terkoneksi ke database-nya atau masuk ke dalam database-nya. Di sini karena kita menggunakan tanggal, kita buat kalender saja yang pertama karena ini merupakan tanggal pendaftaran dan ini periode berlaku. Ini sesuaikan dengan nama database-nya. Dan ini sebagai yang kita change rename, kita panggil, kita get untuk memasukkan nilai apa yang akan kita input atau yang kita akan masukkan. Menggunakan hari dulu, baru bulan, baru tahun. Untuk menginputkan tanggal, baru kita panggil, baru kita siapkan. Seperti kita membuat get memberi nilai, baru kita set. Oke, setelah selesai, namun jika data berhasil disimpan, maka ada pesan berhasil disimpan. Namun jika datanya kosong, tidak bisa disimpan. Itu terdapat di dalam, untuk yang pesan tidak dapat disimpan atau kosong, terdapat di btn simpan atau masuk. Selanjutnya, untuk kelas edit, sama halnya dengan kelas edit yang ada di kartu pelajar. Di sini menggunakan update sebagai sintaks SQL-nya. Kita update di mana kartu yang akan kita ganti. Update di mana tabel yang akan kita ganti, itu di tabel kartu. Set apa saja yang akan kita ganti, ID kartu, tanggal pendaftaran, periode berlaku dan lain sebagainya. Di sini yang kita ambil nilainya atau kita untuk menyimpan nilainya, nilai apa, yaitu ID kartu. Kita buat juga kelas koneksi yang kita masukkan kelas koneksi yang telah kita buat tadi dengan menggunakan perintah koneksi prepare statement, menyesuaikan atau menampilkan apa yang akan kita tampilkan. Ini seperti halnya dengan yang di pelajar tadi. Jika datanya benar, maka data akan berhasil disimpan. Jika data telah diedit dan diganti dan benar. Namun di sini untuk kartu ID kartu tidak bisa kita rubah karena kita jadikan request focus atau sebagai primary key-nya. Lanjut ke hapus data. Hapus data ini kita menggunakan perintah delete dengan membuat kelas koneksi untuk menghubungkan kelas koneksi data apa yang akan kita hapus di database-nya kita dengan menggunakan execute atau untuk menampilkannya juga sesuai dengan Oracle SQL-nya kita. Telah selesai, namun jika tidak sesuai dengan ID kartu yang kita masukkan, maka tidak bisa dihapus. Kita masukkan string ID kartu sebagai request focus, tapi tidak membuat request focus, atau sebagai perintah ID kartu apa yang akan kita masukkan dan dihapus. Lanjut untuk tampil data, kita menggunakan table lagi, kita memasukkan kelas koneksi lagi dengan menggunakan perintah di select. Karena ini untuk seluruh field kartu yang akan kita tampilkan, kita hanya menggunakan select bintang from kartu, yaitu nama tabel apa yang kita ingin tampilkan. Prepare statement, prepare untuk menghubungkan perintah SQL ini dengan database-nya kita sehingga bisa tampil di GUI yang kita buat. Result statement ya sama halnya. Default table model yaitu table yang kita siapkan. Di sini kita membuat di table model ID kartu, tanggal pendaftaran dan segala field yang ada di kartu.
namun sesuaikan dengan database yang telah kita buat. Itu dilakukan dengan menggunakan perulangan while. Itu dilakukan secara berulangan sampai semua data telah tampil. Dan kita panggil juga table kartu sesuai nama yang telah kita buat, maka kita set untuk menampilkan di apa yang kita panggil di table model tadi. Namun jika ada yang kesalahan atau tidak koneksi maka error. Lanjut ke cari juga sama halnya dengan perintah select, namun hanya saja kita memfokuskan pada satu field apa yang akan kita cari. Di sini kita menggunakan select ID kartu. Kita akan menampilkan ID kartu, tanggal pendaftaran, periode berlaku, tarif dan lain sebagainya. Dan di mana di kartu, di mana tempat fokusnya, yaitu di ID kartu. Setelah selesai membuat ini, maka kita membuat kelas koneksi lagi, membuat kelas koneksi request statement menyesuaikan dengan perintah SQL-nya dan database-nya, serta kita buat txt untuk memanggil bahwa di text field-nya txt kita panggilkan ID kartu, yaitu data yang di database akan tampil di text field-nya ID kartu. Tarif akan tampil di text field-nya tarif sebagai untuk menampilkan isi dari field database yang kita buat. Dan ini merupakan format dari tanggal, sama halnya dengan yang tadi yang di awal. Kita menggunakan format tanggal dengan memanggilkan dulu kelas tanggalnya yang di awal yang kita import. Result string sama, kita akan menampilkan tanggalnya juga. Simple that. Namun tanggalnya tidak akan ditampilkan, tapi tanggalnya bisa kita perbaharui atau kita buat untuk menampilkan benar-benar tanggal, bisa kita lihat di tampil data. Dan di sini juga ada tombol edit yang dimana kita buat jika klik cari maka tombol editnya bisa diedit. Namun jika tidak maka tombol editnya tidak bisa dicari. Di sini juga jika semua yang di sana tidak cocok maka akan keluar user tidak ditemukan. Request focus yang di sini ada ID kartu, tarif, kartu pelajar dan lain sebagainya. Jika tidak cocok maka user tidak ditemukan, tidak cocok dengan database-nya ya. Ini merupakan pesan untuk apa yang akan kita masukkan tadi. Lanjut ke refresh data sama halnya dengan yang dipelajar. Refresh data memperbarui data baru dengan menggunakan perintah select, menampilkan di mana di kartu, order by, ID kartu, scanning, semua yang di situ akan diganti SCD. Result set ya memanggil datanya, data ID kartu, tanggal pendaftaran, periode berlaku, tarif, kartu pelajar, ID LRT. Itu dilakukan sampai semua datanya kita refresh, kita ulang dengan menggunakan seperti perintah try. Kita refresh di tabel kartunya tadi, reset model atau datanya kita ganti baru. Clear data ya untuk menghapus dengan perintah tambah tadi, untuk menghapus pil-pil setiap, maka semua di text field-nya kita buat kosong atau false. Ini juga kita buat kosong atau false, kita kosongkan nilainya. Kita menampilkan txt set, yaitu menampilkan data yang di situ dengan nilai kosong atau 0. Kita buat setiap kelas tadi kita berikan atau kita buat di BTN atau button yang kita buat di desain. Seperti button simpan, kita buat kelas simpan di dalamnya, kelas refresh data. Namun jika kosong atau tidak ada yang diisi, jika kita tekan maka akan ada pesan ID kartu kosong. Setelah selesai kita masuk ke edit, kita juga memasukkan data kelas edit, kelas request data, kelas tampil data.
Di sini juga ada nih tampil data ini untuk jika kita mengklik edit maka akan tampil data kartunya. Apakah data kartu itu telah diedit atau belum? Bisa kita lihat di tampil data kartu. Prepared point button tambah, yaitu button tambah, maka kita akan menambahkan tampil data clear data karena hanya untuk menambah data baru dengan mengosongkan nilainya sehingga kita bisa memasukkan nilai baru. BTN keluar sama halnya dengan BTN keluar pada umumnya, kita menggunakan pesan J option dengan kita jika mengklik maka muncul yakin mau keluar, jika yes maka dikonfirm, namun jika tidak maka tidak akan dihapus dengan menggunakan pengkondisian if jawab 0. Jika 0 itu maksudnya jika tidak ada jawaban, atau jika iya maka dihilangkan. Hapus ya, di sini jika kita hapus maka akan ada pesan terlebih dahulu masukkan, karena kita menggunakan request fokusnya ID kartu, maka jika kita klik string inputnya yaitu ID kartunya sesuai dengan database, namun jika sesuai maka data tersebut bisa dihapus, hilang dengan menggunakan juga pesan yakin mau hapus. Jika iya maka dikonfirm, namun jika tidak batal. Di sini kita masukkan clear data juga, revise data, karena kita akan memperbaharui data juga. Jika telah kita tekan maka data terbaru, data tersebut akan terhapuskan. Di sini BTN cari. Di BTN cari kita juga memfokuskan kepada ID kartu, yang mana jika kita mengklik mengklik cari maka silakan masukkan ID kartu pesannya menggunakan option find show input dialog atau dialog dari perintah tersebut. TXT ID kartu, jika benar TXT-nya maka kita bisa edit dengan menggunakan enable, tapi ini tidak bisa edit ID kartunya jika ID kartu itu benar, hanya setiap field yang bukan primary key yang bisa kita edit menggunakan tampil data. Selanjutnya kami juga membuat form aktivasi kartu. Di aktivasi kartu sama halnya dengan kartu dan pelajar. Di sini ada kelasnya juga, kelas atau import. Kita mengimportkan untuk kelas apa saja yang akan kita panggil, seperti kelas koneksi, kelas SQL action, driver statement, driver manager, dan lain sebagainya, yang akan kita masukkan di dalam setiap kelas yang kita buat. Yang pertama kita bahas simpan data menggunakan insert into tadi, connection, kelas koneksi, memanggil atau menyiapkan data yang akan diisi oleh user lalu masuk ke sistem database menggunakan setstring atau prefer statement. Lanjut, sesuaikan dengan nama database-nya yang di atas. Lanjut dengan kelas edit menggunakan update juga, membuat kelas koneksi. Jika datanya benar maka data akan dapat dialog disimpan guna setstring untuk menampilkan. Lanjut ke cari data, yaitu menggunakan perintah select. Dengan buat select kan menampilkan semua. Ini kita cari kita di mana, select di ID transaksi, di tanggal transaksi, dan di ID kartu, keterangan di mana, di prompt aktivasi kartu, di tabel kartu, dan di mana yang akan kita menjadi request fokus ID kartu sama dengan tanda tanya. Ini kelas koneksi, kita juga buat kelas untuk menghubungkan antara database dan GUI yang kita buat. Di sini ada set text. Jika kita ingin memberi nilai maka menggunakan get text. Namun jika kita ingin menampilkan menggunakan set text. Result statement, get string, ID kartu untuk memanggil atau menampilkan yang sesuai dengan database-nya. Menggunakan perintah result statement, get string, memanggil yang di database maka akan tampilkan di txt ID transaksi. Seterusnya sampai semua field yang kita lakukan seterusnya sampai di setiap field yang mau kita tampilkan atau yang mau kita cari.
Jika salah dari yang kita fokuskan tadi, maka akan ada user tidak ditemukan, pesan user tidak ditemukan. Request fokusnya yaitu txt id lrt ya. Ini untuk perintah jika tidak ada koneksi, maka akan ada pesan koneksi gagal. Reverse statement ini untuk data hapus menggunakan pointer delete, di mana kita akan menghapuskan. Di sini ada id lrt sebagai request fokusnya juga, atau data yang mana yang akan disimpannya, yaitu melalui id transaksi. Di sini kita buat kelas fokus, kita buat reverse statement, kita koneksikan dulu database-nya dan GUI yang telah kita buatkan atau data ID kartu yang akan dimasukkan user apakah benar, maka akan terhapus dengan menggunakan koneksi reverse statement, mencocokkan perintah SQL. Lanjut tampil data yaitu table model add column, sama seperti tadi kita menggunakan table model, kita add kolom mana yang akan kita tampilkan, kolom ID kartu yang sesuai dengan database-nya kita menggunakan perintah select, membuat kelas yang akan mencocokkan dengan perintah SQL-nya dan juga mencocokkan dengan mengkoneksikan GUI dan database-nya. Lanjut kita ke kelas reverse data. Kelas reverse data sama halnya dengan yang tadi kita lakukan, dan select from aplikasi kartu dan lain sebagainya. Sini kita melakukan get string data yang mau kita ganti atau kita bukan rubah tapi kita perbaharui. Clear data ya, seperti pada tombol tambah data tadi. Maka jika kita mengklik tambah, setiap text field ID transaksi nilainya kita nolkan. TXT tarif nilainya kita nolkan dengan menggunakan perintah set text. Lanjut void btn tambah action perform. Tambah data di sini kita karena di button tambah atau untuk menambahkan data kita buat kelas tambah, dan sebagai request fokusnya tadi yaitu clear data. Untuk nambah hanya menambahkan data, tapi walaupun kita menambahkan data maka akan ada tampil data yang di kolom tetap tampil. btn edit, jika kita masukkan kelas edit yang telah kita buat, kelas tampil data, reverse data untuk import data. Cari di sini kita juga membuat pesan statement input apa yang akan kita masukkan, yaitu seperti request fokusnya kita yaitu ID LRT, ID transaksi, maka silakan masukkan ID transaksi. Tapi ID transaksi tidak bisa kita edit karena kita buat sebagai request fokus. Tampil datanya apa yang akan kita tampil, dan semua data akan ditampilkan di tabel data, namun yang dicari hanya ID transaksi yang dimasukkan oleh user. Simpan, jika kita mengklik simpan namun kosong, maka akan ada pesan ID transaksi kosong, tarif kosong, dan lain sebagainya. Namun jika ada setiap filenya kita isi, maka kita masukkan perintah simpan data, maka data tersebut akan tersimpan di database. Kita buat refresh data, di sana kita buat juga refresh data untuk memperbaharui data, dan juga tampil data di kolom yang kita buat. Lanjut ke btn hapus. btn hapus kita memasukkan seperti halnya dengan yang tadi. Di sini kita memasukkan perintah apakah ingin menghapus dengan memasukkan ID transaksi, ID perintah hapus atau kelas hapusnya di btn hapus atau button hapus yang telah kita berikan action perform atau
berikan akses untuk kelas hapusnya. Di sini jika kita mengklik button hapus, maka akan ada pesan silakan masukkan ID transaksi yang dimana menjadi request fokusnya kita, yaitu ID transaksinya. Jika kita memasukkan ID transaksi yang akan kita hapus, maka data tersebut akan terhapuskan dengan adanya pesan dulu yakin mau dihapus. Jika iya maka dikonfirm, namun jika tidak maka perintah tersebut tidak akan dihapus. Jika perintah tersebut telah dihapus, akan ada pesannya data berhasil dihapus serta data tersebut maka akan langsung di refresh dan buat di data yang ada akan di refresh atau bukan diganti tapi diperbaharui. Di sini juga ada kelas tampil data. Jika kita mengklik itu bisa tampil data semua data yang ada di database yang kita tampil di GUI yang telah kita buat. Mungkin ini ada 4, itulah tadi 4 dari POM yang kami buat yang saling terhubung, dan keempat atau ketiga POM itu termasuk ke dalam POM utama. Di POM utama kami telah buat masukkan POM pelajar, POM admin, POM aktivasi kartu, serta POM kartu. Di sini dengan jika kita mengklik POM pelajar maka akan masuk ke POM-nya pelajar, mengklik POM admin maka akan masuk di POM admin. Admin juga kita buat awal atau pertama. Admin kita jadikan pertama sebagai user untuk login, sebagai user untuk yang mengelola data. Jika kita membuka POM-nya login, maka akan masuk ke POM utama. Namun POM admin juga kita masukkan ke POM utama karena saling berkaitan. Di POM utama kita menggunakan perintah new seperti pada perintah new show forms atau show untuk menampilkan new form apa yang akan ditampilkan, new form sesuai dengan nama POM yang kita buat seperti new form pelajar, so maka akan masuk ke POM tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program atau sintak yang ada pada sistem database yang kami buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil running program kami, project kami. Langsung saja di admin, di run file kan. Nah, di sini kita masukkan ID LRT yang sudah ada di dalam database. Itu S01. Kemudian petugasnya itu teller 1, emailnya juga yang sudah ada di database, kemudian nama stasiunnya bandara. Maka kita akan terarah langsung ke form utama. Nah, di form utama ini langsung saja kita buka form pelajar. Di sini kita masukkan, di sini ada kartu pelajar, kita masukkan 22, 10, 80, 30, 02. Misalnya namanya Rahma. Kemudian alamatnya Kayu Agung, misal Kayu Agung. Kemudian usianya 19 tahun. Jenis kelaminnya kita pilih perempuan. Nomor HP-nya 0897. Di kategori ini kita buat mahasiswa.
mahasiswa. Di sini ada tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan. Langsung saja kita simpan. Nah, jadi datanya akan ada pesan data berhasil disimpan. Nah, maka dia akan terarah langsung ke kartu. Kita balik lagi ke form pelajar. Di sini juga ada tombol cari, digunakan untuk mencari data pelajar. Di sini juga ada form tambah, form hapus, dan juga form keluar. Di form cari, coba kita cari 22, 10, 80, 30, 02 yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian oke. Nah, maka datanya akan tampil di sini. Kemudian kalau kita ingin mengedit, langsung saja di sini kita ubah dari Kayu Agung ini kita ubah ke Palembang. Kemudian langsung saja pencet edit, tombol editnya. Nah, maka dia akan mencetak pesan data berhasil disimpan. Kita oke. Nah, di sini data Rahma sudah teredit. Di sini juga ada hapus. Ada tombol hapus, kita coba hapuskan 22, 10, 80, 30, 01. Kita hapus yang Akbar. Oke. Yes. Kemudian data berhasil dihapus. Nah, maka data dari Akbar tadi sudah terhapus. Langsung saja kita lanjut ke form selanjutnya. Langsung saja di ID kartu ini kita buat F1123010. Kemudian tanggal pendaftarannya kita atur 1 Desember. Periode berlakunya Januari 2 Januari. Di tarif ini kita buat tarifnya 25.000. Kemudian kartu pelajar ini kita isi sesuai dengan NIM yang ada di biodata pelajar. Langsung saja yang kita inputkan tadi 22, 10, 80, 30, 02. ID artinya kita masukkan yang sudah ada di database juga, S001. Selanjutnya kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Nah, data Rahma tadi ini sudah tersimpan dan masuk juga ke dalam database. Di sini juga ada tombol cari, digunakan untuk mencari data kartu. Kita coba cari. Di sini saya ingin cari F112301 06 deh. F112306. Oke. Nah, maka langsung tampil di sini. Di sini juga ada tombol hapus, digunakan untuk menghapus data kartu. Di sini juga ada tombol keluar. Langsung saja kita ke form selanjutnya, yaitu form aktivasi kartu. Kita buka file, kemudian form aktivasi kartu. Nah, di sini kita buat, di sini ada ID transaksi, kita buat 0506. Kemudian tanggal transaksinya tanggal 1, periode berlakunya misalnya sampai Januari. Kemudian tarifnya 25.000. ID kartu ini sesuai dengan ID kartu yang sudah ada di form kartu,
yang barusan kita buat tadi ada F1123010. Keterangannya, kalau ID transaksi sudah terisi, maka keterangannya itu akan aktif. Langsung saja kita simpan. Maka data yang kita inputkan tadi masuk di sini. F1123010 itu keterangannya aktif. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.